Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Suheti. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Cibanteng dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di IAIN Takengon. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Cibanteng. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oleh Allah selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus diawali dengan membaca doa. Siapa yang akan memimpin doa? Fauzan. Iya, silakan Fauzan ke depan. Pimpin doa bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam zakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan siapa saja orang yang menerima zakat. Kalian tahu apa arti zakat? Tahu. Apa artinya zakat? Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Supaya kita saling berbagi bersama orang lain. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Coba, ini kegiatan sedang apa? Zakat. Sedang pembagian zakat. Pembagian zakat itu dilakukan pada hari apa? Idul Fitri. Zakat itu dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Ketika bulan Ramadan. Kemudian siapa saja orang yang menerima zakat ini dikatakan sebagai apa? Orang yang memberikannya itu dikatakan dengan fakir. Kemudian diberikan kepada fakir ataupun miskin. Nah, pengertian zakat. Zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam. Kalau rukun Islam itu ada berapa? 5. Coba bacakan. Rukun Islam yang 5. Sahadat, salat, puasa, zakat, muslim.
Ya, iya bagus. Zakat itu termasuk ke dalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Hukum zakat itu hukumnya apa? Wajib. Apa yang dinamakan dengan wajib? Coba. Iya, pintar. Kalau kita mengeluarkan zakat berarti kita akan mendapatkan kalau kita tidak mengeluarkan zakat berarti kita akan mendapatkan dosa. Kalian yang mendapatkan pahala mendapatkan dosa. Kita harus mengeluarkan zakat. Kalau zakat itu dikeluarkan bagi orang yang mampu ataupun semua orang? Semua orang. Kalau zakat itu semua orang, baik orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Zakat itu, dalil tentang zakat ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nanti kalian coba lihat-lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tersebut. Nah, macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada berapa? Yang pertama, zakat fitrah ataupun zakat jiwa. Yang kedua, zakat ataupun sering dikatakan dengan zakat mal. Iya. Kalau zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan, kita mengeluarkan zakat fitrah itu semacam apa? Apa yang kita keluarkan? Beras dan makanan pokok, baik itu beras maupun makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau beras berapa kilogram? 2,5 kilogram. Kalian suka mengeluarkan zakat? Suka. Iya, karena itu adalah sebuah kewajiban. Nah, zakat fitrah itu dilakukan ketika mulai bulan Ramadan dan diakhirinya itu adalah ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri. Itu batas akhirnya, batas akhir kita mengeluarkan zakat. Kalau zakat harta ataupun zakat mal, zakat mal itu diwajibkan tidak kepada semua orang, tetapi diberikannya itu kepada orang yang sudah mencapai nisab. Nah, kalau nisab itu apa itu nisab? Nisab itu adalah batas seseorang mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah itu semuanya, mulai dari orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang yang sudah dewasa, sama rata semuanya 2,5 kilogram. Kalau zakat harta itu tidak dibebankan kepada semuanya, tetapi dibebankan kepada orang yang sudah mencapai nisab tersebut. Kalau orang yang belum mencapai nisab berarti dia belum diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau dia mau mengeluarkan zakat, contohnya dia belum nisab tapi dia mau mengeluarkan zakat, maka itu dikatakan sebagai sedekah. Nah, kalau dulu kita contohnya perhiasan, udah nggak ada perhiasan, dia nggak dulu mencapai nisab, boleh kita tapi ada ibu kado perhiasan, tapi acan mencapai nisab, tapi mau memberi, nah itu masuknya ke dalam sedekah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Kalau sedekah dikerjakan kita mendapatkan pahala, tidak dikerjakan kita tidak mendapatkan tidak apa-apa. Sekarang namanya sunat mah. Nah, kemudian kepada siapa saja zakat itu diberikan? Nah, kepada 8 orang. Coba bacakan yang pertama, kepada siapa? Fakir. Coba. Apa yang fakir itu apa? Apa yang dikatakan dengan fakir? Coba. Yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu juga tidak memiliki
Iya, bagus, pintar. Yang akan dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Nah, orang tersebut wajib untuk menerima zakat. Kemudian yang kedua, miskin. Apa pengertian miskin? Tuh, coba Keisha, Zahra, Keisha. Kalau miskin, dia mempunyai harta, tapi si hartanya itu tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan makannya. Jadi masih kurang, itu wajib untuk diberikan zakat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah amil. Apa pengertian amil? Coba Pak Ujan yang keras. Yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Nah, pintar. Amil zakat adalah orang yang mengumpulkan zakat. Kita memberikan zakat dikumpulkan kepada amil, baru dibagikan kepada orang tersebut. Kemudian yang nomor 4, mualaf. Apa yang dikatakan mualaf? Yang lain, coba Fadil, yang keras. Yaitu orang yang belum beriman dalam memeluk agama sehingga kuat hatinya dan memberikan zakat sebagai kepedulian terhadap Islam terhadap orang. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam itu oleh Allah dikatakan untuk dia harus diberi zakat. Kenapa? Karena kebiasaan orang yang baru masuk Islam itu kadang ada yang dikucilkan oleh keluarganya karena pindah agama, kemudian ada yang dikeluarkan oleh pekerjaannya, sehingga orang-orang umat Islam itu ditanya, dirangkul, diberikan zakatnya supaya dia bisa makan. Nomor 5 sekarang, nomor 5 apa? Rikob. Apa yang dikatakan dengan rikob? Coba, siapa yang akan menjelaskan rikob apa? Coba Aris, coba bacakan apa maksud dengan rikob. Yang dimaksud rikob adalah usaha memerdekatkan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Yang nomor 5 itu adalah hamba rikob. Rikob itu sama dengan hamba sahaya. Rikob itu pada zaman sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Rikob itu adanya dulu itu banyak ketika pada zaman Nabi Muhammad. Ketika zaman dulu beda antara rikob itu sama seperti babu, tapi beda. Kalau babu memang kita bisa membayar dengan memberikan upah setiap bulan, tapi kalau rikob hamba saya itu tidak diberi gaji karena dia sudah dibeli. Ketika akan dimiliki oleh orang lain, maka dia harus dibeli. Contohnya, ada seorang hamba saya di keluarga si A. Oleh keluarga si B akan dibeli, akan dijadikan budak. Iya, budak itu bisa dijadikan, bisa disuruh apa saja gitu kan. Nah, ketika ingin dibebaskannya itu dia harus ditebus, dibeli dengan berapa harga uang yang sangat tinggi. Nah, alhamdulillah pada zaman sekarang mah rikob ataupun budak itu sudah tidak ada. Adapun yang mereka bekerja itu bekerja biasa. Ketika dia bekerja diberikan upah. Ketika sudah dia lelah maka dia bisa beristirahat. Beda sama rikob. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 6 apa? Gorim. Apa yang dikatakan dengan gorim? Coba silakan. Rikob adalah orang yang banyak hutang. Kalian banyak hutang tidak? Tidak. Semoga kita dijauhkan. Nah, orang yang banyak hutang tersebut atau dikatakan dengan rikob, dia wajib diberikan zakat supaya dia bisa
fisabilillah karena dia berjalan di jalan Allah. Dia tidak takut mati karena tujuannya itu adalah supaya membebaskan orang-orang Islam dari kafir. Mudah-mudahan kita semua mempunyai rasa jujur seperti orang-orang dari Palestina. Kemudian nomor terakhir, Ibnu Sabil. Apa yang dikatakan dengan Ibnu Sabil? Apa maksud dengan Ibnu Sabil? Boleh Irma? Bagus. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian ataupun dikatakan sebagai musafir. Nah, orang yang bepergian dengan jalan Allah, dengan tujuan jalan Allah, kemudian dia kehabisan bekal contohnya, maka dia diwajibkan untuk menerima zakat. Nah, jadi orang yang menerima zakat itu ada berapa? 8. Mana yang kalian mau apabila kalian menjadi asnaf zakat? Coba. Apa yang kalian mau Sidik? Coba dari 8, apa yang mau dipilih? Yang jadikan di antara yang miskin, rikab, gorim, warat, fisabilillah, Ibnu Sabil, atau zakat? Ya, jadi naon? Jadi amin. Zakat, pilih salah satunya. Kalau yang lain jadi apa? Amil. Kemudian Adit jadi apa? Fisabilillah. Bagus. Orang yang berjalan di jalan Allah. Bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan? Semuanya pada mengerti? Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Coba setiap oleh Ibu akan dibagikan sebuah kertas. Nah, si kertas ini kalian tuliskan. Jadi ini permainan. Tuliskan 5 soal yang berkaitan dengan apa yang tadi Ibu jelaskan. Mulai dari yang pertama adalah pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga adalah orang yang menerima zakat. Dari materi tersebut tuliskan 5 soal di sini. Tulis kelompok 1 soal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah nanti dikumpulkan sama Ibu, nanti dibakar si jawabannya dijawab oleh kelompok yang lain. Mengerti? Semuanya bekerja bersama-sama. Coba. Bekerja bersama-sama berkelompok, buatkan 5 soal. Jangan pakai jawaban, nanti kalian harus tahu jawabannya apa. Coba tulis di depannya kelompok berapa. Tuliskan di depannya kelompok berapa. Saling membantu.
yang membantu.
Atau kelompok kalian kan? Coba sekarang berikan kepada kelompoknya masing-masing supaya dinilai. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2 dikerjakan oleh kelompok Kelompok 3 yang berhasil mengerjakan ialah 80 nilai. Kelompok 2 adalah Iya, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, silakan duduk. Kalian masih semangat? Nah, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Kalian boleh nanti di rumah mengerjakannya dibuka di kumpul. Nah, silakan bapak kelompok yang lain. Berikan dan kelompok yang lain. Sudah semuanya kalian? Nah, kalian pada semangat sekarang? Ya,
apa sudah silakan duduk. Kalian masih semangat? Untuk lebih semangat lagi kita akan tepuk anak soleh. Kalian tahu? Mulai 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Harus soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Ada tua. Dihormati. Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yeay, soleh semuanya. Soleh. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini. Sebelumnya kita akan menyimpulkan. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah kita harus saling berbagi. Kita harus mengeluarkan zakat karena zakat itu hukumnya wajib. Apabila kita tidak mengerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup terlebih dahulu kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan apa yang akan